Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, berjumpa kembali kepada saya Mbah Burhan. Dalam acara ini yaitu ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini datangnya dari Saudara Rubadi, yaitu Bapak Rubadi yang alamatnya adalah di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Terima kasih Bapak Rubadi atas pertanyaannya. Antara lain pertanyaannya begini: apa benar Mbah, Sunan Kalijogo itu walinya setan? Nah, ini walinya setan. Lu kenapa kok bisa disebut walinya setan? Ya, ini ada sebabnya katanya. Sebab ketika beliau ini bertapa, diperintahkan bertapa oleh Kanjeng Sunan Bonang untuk menunggu teken, kisahnya seperti itu. Ini beliau mesti meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat ini, batas kekafiran antara orang yang beriman dan kafir ini adalah ketika meninggalkan sholat. Berarti dia kalau disebut wali ini adalah walinya setan. Nah, katanya begitu. Nah, ini perlu kita kaji bersama agar kita tidak sembarangan menuduh orang, karena keterbatasan pengetahuan ini mengakibatkan kita suudzon dengan orang lain. Ada sebuah pepatah dari Jawa, kalau kita menunjuk orang begini, kamu walinya setan. Sebenarnya ini jari telunjuk dengan telunjuk ini menghadap kepada orang yang dituduh. Nah, ada 3 jari yang menghadap kepada orang yang mengatakan bahwa dia adalah walinya setan. Nah, jadi ibu jari ini adalah simbol dari kebaikan. Sebenarnya tidak. Yang ditunjuk ini bukan walinya setan, tetapi yang walinya setan adalah 3 jari yang menghadap kepada diri kita. Coba kita perhatikan. Ini kalau orang mengkaji itu ya sampai di situ dikaji. Ini adalah hukum alam. Alam berbicara dengan sikap, dengan gerakan, ini sudah mempunyai arti. Jadi kalau kita menuduh orang lain, ini orang lain yang dituduh ini akan mendapat acungan jempol bersama jempol, tetapi orang yang menuduh ini akan mendapat kebersamaan jentik, jari manis yang kecil. Ya, jadi ada mendapat kehinaan. Nah, ini perlu kita kaji ya kepada Bapak Rubadi. Penjelasan dari saya Mbah Burhan ini mari kita kaji bersama. Sebenarnya ini riwayat Kanjeng Sunan Kalijogo ini, terutama kan ini orang Jawa, ini tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijogo tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu termasuk mengikuti jejak Rasulullah. Sehingga apa yang dihasilkan akibat daripada perilaku itu, Rasulullah mengubah tanah Arab yang tadinya jahiliyah ini diubah dengan daerah atau negara atau kekhalifahan yang penuh dengan
rahmah. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ini mengubah suatu daerah, yaitu mengubah Pulau Jawa yang tadinya penuh jahiliyah, tadinya penuh dengan kemusyrikan, ini diperjuangkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan menyebarkan agama Islam, sehingga yang tadinya mayoritas Hindu, maka sekarang bisa dilihat hasilnya adalah seperti sekarang. Nah, jadi kita melihat hasil. Yang kedua, kita kaji apa yang pernah dilakukan Rasulullah ketika di Gua Hiro. Beliau kholwat. Ini kalau Sunan Kalijogo bertapa, tetapi beliau kholwat di Gua Hiro. Nah, ketika di Gua Hiro ini, apakah Rasulullah juga mengerjakan sholat? Ya, ini ada pertanyaan. Mengerjakan sholat? Enggak. Ternyata tidak. Karena apa? Perintah sholat belum turun. Ya. Ini belum turun perintah sholat, tetapi Allah sudah mempersiapkan ketika kholwat di Gua Hiro ini, sudah mempersiapkan mental, mempersiapkan keimanan kepada baginda Rasulullah untuk menyampaikan risalah agama ini, yaitu untuk menyampaikan kalimah yang hak, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini baru kemudian keimanan ini disampaikan kepada para sahabatnya. Ini sahabat juga belum melaksanakan sholat, baru ditanamkan keimanannya dulu di dalam hati dan pikirannya. Kemudian untuk menjaga keimanan itu ada peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj, di mana Rasulullah menghadap Allah untuk melaksanakan perintah sholat bagi umatnya. Ini perlu kita ketahui asbabul nuzulnya, sebab-sebab. Jadi jangan kita sampai ngawur mengatakan seorang ulama besar, ulama yang bisa mengubah sejarah menjadi wali setan. Ini jangan terlalu nih setan. ya ini tidak apa-apa. Jadi yang menyadari ya minta ampun saja kepada Allah, semoga diampuni oleh Allah. Kemudian apa yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijogo? Setelah mendapat bimbingan dari Sunan Bonang, ditanamkan keimanannya dulu, disuruh bertapa untuk menguji mentalnya, menanamkan kalimah yang hak, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke dalam hatinya. Dia bertapa sampai sekian tahun dan sebagainya, sampai lupa yang berpesan Kanjeng Sunan Bonang, lupa. Maka hasilnya juga bisa dirasakan bagi Kanjeng Sunan Kalijogo, mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Setelah mendapat bimbingan langsung dari Allah juga melalui Kanjeng Sunan Bonang, keimanan sudah dipersiapkan, bisa kita lihat hasilnya. Apa yang didakwahkan Kanjeng Sunan Kalijogo? Beliau menciptakan sebuah syair dan lagu lir ilir yang kita kenal sekarang. Lir ilir tandur wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sungguh temanten anyar. Coba kita kaji. Lir ilir tandus lewes sumilir. Apa yang ditandur, apa yang ditanam, tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditanam ke dalam hatinya. Jadi syair ini adalah termasuk pengalaman
daripada pengalaman spiritual daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa yang ditanam? Ya tauhid, keimanan. Bagaimana rasanya tauhid keimanan itu masuk ke dalam hati? Rasane ayem, tentrem, sehingga mengatakan tak sungguh temanten anyar, rasane seneng kaya wong dadi manten anyar. Sudah dibayangkan saja kita ketika kita itu manten anyar, senenge kaya ngopo? Weruh gerdu seneng, weruh wit-witan seneng, krana apa? Manten anyar seneng. Begitu juga tauhid yang sudah masuk ke dalam hati kita, tanda-tandanya orang ini adalah ayem, tentrem jiwane, ayem. Nah, untuk menjaga itu, menjaga ketentraman, menjaga tauhid ke dalam hati, maka sebagaimana Rasulullah diperintahkan untuk mengerjakan sholat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Fungsinya apa? Sholat ini adalah untuk menjaga tauhid yang ada di dalam hati. Ini sehingga di situ ada syair, bocah angon peneken blimbing kuwi, lunyu-lunyu peneken kanggo mbasuh dodot ira. Jadi ini untuk menjaga tauhid ini diperintahkan supaya menek blimbing. Ini mengerjakan sholat, blimbing itu lingirnya 5, mengerjakan sholat. Lunyu-lunyu itu peneken, walaupun sulit, walaupun susah, itu diusahakan. Untuk apa? Untuk basuh dodot ira, untuk mencuci. Dodot adalah pakaian, ini adalah pakaian yang jasmani adalah perilaku. Jadi sholat ini adalah sarana untuk membasuh perilaku atau untuk menggugurkan dosa-dosane perilaku sing nyimpang. Dodot tira kumiter bedaing pinggir. Jadi perilaku kita sebagai manusia mesti banyak kesalahan. Makanya dibasuh dengan sholat untuk menjaga tauhid yang ada di dalam hati. Inilah. Terus yang paling setan itu siapa? Bocah angon. Yang namanya orang ma'rifatullah itu adalah makrifat kepada dirinya sendiri. Yang namanya makrifat, kenal dengan Allah, itu harus kenal dengan dirinya sendiri. Bahwa kita ini sesungguhnya adalah pengembala. Apa yang digembalakan adalah nafsunya. Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ini akan kenal dengan Allah. Inilah. Jadi orang yang tidak mengontrol, tidak bisa mengontrol pada nafsunya, maka dia terhijab untuk kenal dengan Allah. Ini kepada Bapak Rubadi penjelasannya seperti itu. Jadi menurut Mbah Burhan, Kanjeng Sunan Kalijogo itu bukan wali setan. Kanjeng Sunan Kalijogo adalah orang yang dekat dengan Allah, memenuhi panggilan untuk menyebarkan tauhid sebagaimana yang telah dilakukan oleh panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inilah kajian kita supaya kita benar-benar paham. Seandainya ada kata-kata dari Mbah yang kurang berkenan,
maupun paham-paham yang berbeda, ini Mbah mohon maaf. Jadi perbedaan adalah rahmat, jangan diperbesar, sebab perbedaan ini adalah Allah yang ciptakan. Sehingga kita bagaimana akan memperoleh sebuah keyakinan kepada Allah bahwa nanti kita ini akan kembali kepada Allah dan bisa kembali kepada Allah. Demikianlah dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.